Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fiddin, arsyadakumullah. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya dalam keadaan baik, taat, dan benar-benar mampu menjaga keimanan. Amin. Pada kesempatan ini, ikhwati rahimakumullah, kami akan mengaturkan penjelasan tentang bahwa Allah tidak akan lupa terhadap perbuatan zalim. Dan kami sebelum menyampaikan atau mengaturkan penjelasan tersebut, terlebih dahulu kami tampilkan hadis yang membicarakan tentang kezaliman, yaitu seperti berikut. Kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Wa taqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Artinya, hindarilah kedzaliman, karena kedzaliman itu adalah mendatangkan kegelapan pada hari kiamat kelak. Jauhilah kekikiran, karena kekikiran itu telah mencelakakan atau menghancurkan orang-orang sebelum kalian, yang menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharamkan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut terdapat larangan, yaitu berbuat zalim dan berperilaku pelit, karena keduanya termasuk berbuat aniaya kepada orang lain. Berlaku pelit itu berarti tidak melakukan haknya fakir miskin, maka termasuk kedzaliman. Kedzaliman itu larangan dalam Islam. Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati wa man farraja an muslimin kurbatan farrajahu Allahu kurbatan min kurubati yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Artinya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak mendoliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwati fiddin rahimakumullah, demikian tadi dua hadis yang mendasari tentang kedzaliman atau sebagai dalil bahwa orang beriman itu dilarang untuk melakukan kedzaliman kepada siapa saja. Selanjutnya kami aturkan tentang macam-macam kedzaliman yang dilakukan oleh manusia, yang penjelasannya seperti berikut. Macam-macam kedzaliman. 1. Zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan kedzaliman terbesar
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surat Luqman 13. Penjelasan ayat, wahai Nabi, ingatlah ketika Luqman menasihati putranya, wahai putraku, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah dengan apapun itu. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang besar. Zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Adapun syirik adalah menyamakan zat Tuhan pencipta yang maha memberi kenikmatan dengan makhluk yang tidak mampu memberi kenikmatan, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. 2. Zalimnya hamba kepada dirinya sendiri, tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjauhi larangannya, atau durhaka maksiat. Wa makana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Al-Ahzab 36. Penjelasan ayat, Allah mengabarkan bahwa tidak pantas bagi seorang yang mengaku Islam, yang diperintahkan oleh Allah dengan tauhid dan tunduk dengan ketaatan, jika Allah dan Rasul-Nya perintahkan lebih mendahulukan pendapatnya untuk menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena sebab sifat seorang yang beriman itu tunduk dengan sempurna, berserah diri dengan sempurna, dan barang siapa yang menyelisih Allah dan Rasul-Nya dalam segala urusannya, maka dia akan tersesat dengan kesesatan yang nyata. 3. Zalimnya hamba kepada sesama. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbi azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabb-Nya azza wa jalla bahwa dia berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedzaliman atas diriku dan aku telah menetapkan haramnya kedzaliman itu di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Wahai hambaku, semua kalian adalah sesat kecuali siapa yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian hidayah,
Hadis riwayat Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang telah kami aturkan tentang macam-macam kezaliman disertai dengan dasar-dasarnya yang menguatkan. Semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak mau berbuat kezaliman, yang mana kezaliman itu termasuk langkah-langkah setan. Untuk selanjutnya kami aturkan penjelasan tentang akibat-akibat berbuat zalim seperti berikut ini. Akibat berbuat kezaliman. 1. Mendapat azab yang besar bagi pelakunya. Wa may yadlim minkum nulikhu adzaban kabira. Artinya, dan barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang besar. Al-Furqan 19. 2. Akan mendapat laknat berupa dijauhkannya dari kenikmatan dan rahmat Allah. Yauma la yanfa'u dzalimina ma'dziratuhum walahumul laknatu walahum su'ud dar. Yaitu hari yang tiada berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya, dan bagi merekalah laknat, dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk. Surat Ghafir 52. 3. Akan mendapatkan ancaman doa dari orang yang didoliminya. Ittaqi da'watal madlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kamu kepada doanya orang yang didolimi, karena antar doanya dan Allah tidak ada penghalang. Hadis riwayat Bukhari. 4. Akan mendatangkan bencana dan malapetaka. Fakaiyim min qaryatin ahlaknaha wa ya dhalimatum fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rim mu'attalatin wa qasrim masyid. Berapa banyak kota yang kami telah membinasakan, yang penduduknya dalam keadaan zalim, maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya, dan berapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. Al-Hajj 45. 5. Akan mengalami kebangkrutan di hari kiamat kelak. Mangkanat indahu matlamatun li akhihi falyatahallalu minha fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun min qabli ayyukhadha li akhihi min hasanati fa ilam yakun lahu hasanatun ukhida min sayyiati akhihi faturihat alaihi. Siapa yang pernah berbuat aniaya zalim terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia meminta kehalalannya atau maaf pada hari ini di dunia, sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika dia tidak lakukan, maka nanti pada hari kiamat, bila dia memiliki amal soleh, akan diambil darinya sebanyak kezalimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya yang dizaliminya itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari.
Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan penjelasan tentang bahwa Allah tidak lupa terhadap perbuatan dolim, akan memberi balasan sesuai dengan kezaliman yang dilakukan oleh hambanya yang berbuat dolim. Semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah, dijamin untuk tidak melakukan kedoliman sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang dolim dan berbuat kedoliman. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.